Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Insight Bisnis dan Manajemen. Seperti biasa bersama saya Rizky dan dua teman saya yaitu Arya dan Yolan. Jadi hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan juga sangat penting di dalam dunia bisnis, yaitu Activity Based Management atau manajemen berdasarkan aktivitas. Betul banget Rizky. Ini adalah konsep yang bisa membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan nilai pelanggan. Siap, dengan memahami bagaimana aktivitas dalam misi dikelola, kita bisa tahu bagaimana perusahaan mengoptimalkan biaya dan meningkatkan profitabilitas. Oke, sekarang kita mulai saja dari dasarnya terlebih dahulu, yaitu manajemen berdasarkan aktivitas atau Activity Based Management atau ABM. Itu adalah suatu pendekatan manajemen yang berfokus pada aktivitas yang dilakukan di dalam perusahaan untuk meningkatkan nilai pelanggan dan juga laba. Nah, konsep ini sebenarnya berkembang dari Activities Based Costing atau ABC yang merupakan metode perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Bedanya, kalau ABC hanya fokus pada biaya, ABM lebih luas karena mencakup aspek strategis atau operasional. Nah, jadi sederhananya, ABM membantu perusahaan melihat aktivitas mana yang benar-benar memberikan nilai tambah dan mana yang hanya membuang sumber daya. Nah, di dalam ABM ini terdapat dua jenis dimensi utama. Yang pertama yaitu ada dimensi operasional dan juga yang kedua ada dimensi strategis. Arya, apakah bisa menjelaskan lebih lanjut? Tentu, dimensi operasional berkaitan dengan perusahaan bisa mengelola biaya aktivitas agar lebih efisien. Ini melibatkan analisis biaya berbasis aktivitas agar tidak terjadi pemborosan. Sedangkan dimensi strategis lebih berfokus pada bagaimana aktivitas tersebut bisa mendukung strategi bisnis perusahaan. Misalnya, bagaimana aktivitas tertentu bisa meningkatkan kepuasan pelanggan atau mendukung inovasi produk. Jadi, ABM itu bukan hanya soal menghemat biaya saja, tetapi juga bagaimana membuat aktivitas dalam perusahaan itu lebih strategis dan juga lebih bernilai. Nah, gimana sih cara menerapkan ABM dalam bisnis? Nah, langkah pertama adalah mengidentifikasi semua aktivitas dalam bisnis dan menentukan mana yang memberikan nilai tambah dan mana yang tidak. Nah, setelah itu, kita perlu melakukan analisis nilai proses. Ini berarti nilai aktivitas berdasarkan efisiensi, waktu, dan juga kualitas. Tujuannya yaitu untuk menghilangkan aktivitas yang tidak memberikan manfaat besar bagi perusahaan. Contohnya, di perusahaan manufaktur bisa jadi ada proses produksi yang terlalu panjang dan tidak efisien. Dengan ABM, perusahaan ini bisa mengidentifikasi bagian mana yang dipangkas atau dioptimalkan. Atau dalam bisnis, misalnya startup layanan antar makanan, mereka bisa melihat aktivitas mana yang mempercepat pengiriman dan mana yang justru menghambat layanan. Nah, kalau kita bicara tentang manfaat, ABM jelas membantu perusahaan dalam mengontrol biaya, meningkatkan efisiensi, dan juga membuat keputusan yang lebih strategis. Betul, selain itu, perusahaan juga bisa lebih memahami apa yang benar-benar diinginkan oleh pelanggan sehingga bisa meningkatkan customer value. Tapi tentu saja ada tantangannya. Implementasi ABM butuh data yang akurat dan sistem pencatatan yang rapi. Jika tidak, bisa saja analisisnya malah salah dan berujung pada keputusan yang kurang tepat. Selain itu, perubahan dalam manajemen seringkali menghadapi resistensi dari karyawan yang sudah terbiasa dengan cara lama. Wah, pembahasan kita kali ini seru banget. Intinya, ABM adalah pendekatan yang membantu perusahaan mengelola aktivitasnya dengan lebih baik agar lebih efisien dan strategis. Nah, benar banget, dengan memahami aktivitas yang bernilai tambah dan mengeliminasi yang tidak perlu, bisnis bisa berkembang dengan baik. Semoga pembahasan ini bermanfaat khususnya bagi kami dan juga bagi kalian semua. Jangan lupa follow podcast ini untuk pembahasan menarik lebih lainnya tentang dunia bisnis dan juga manajemen.
Sampai jumpa di episode berikutnya.